Yuk kita kenali bersama bagaimana proses proklamasi di Indonesia terjadi. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia menjalankan proses proklamasi, Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Namun, Jepang sendiri juga sedang menjalani perangnya dengan para sekutu, yaitu perang yang kita kenal dengan Perang Asia Timur Raya. Pada tahun 1944, Jepang mendapati bahwa prajuritnya sedang dalam kondisi yang terdesak. Di saat itu, Jepang pun mengumumkan kepada para warga Indonesia bahwa mereka menjanjikan kemerdekaan untuk negara Indonesia. Di tahun 1945, Jepang pun membentuk dua organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Semua ini Jepang lakukan untuk menarik simpati dari hati para warga Indonesia agar mau mendukung Jepang menang melawan para sekutu. Namun sayangnya pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dijatuhi bom oleh para sekutu. Dan tak sampai di situ, kota Nagasaki pun juga dijatuhi bom oleh para sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut setidaknya menewaskan 14.000 warga negara Jepang dan menyebabkan Kaisar Hirohito, yaitu Kaisar Jepang pada saat itu, menyerah kepada para sekutu. Penyerahan Kaisar Hirohito disiarkan melalui berita dan sampai ke telinga warga negara Indonesia. Mendengar hal tersebut, warga negara Indonesia, terkhususnya para pemuda, memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk meraih kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Sekarang kita tahu bagaimana penyebabnya, yuk kita lanjut ke seperti apa peristiwa proklamasi Indonesia terjadi. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili oleh anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir, yang termasuk dalam golongan muda, merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Djoharnur, Subianto, Parmansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadyo. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Jadi, meskipun keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Jadi Rengas Dengklok itu sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno dan Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maida untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang.
Pertemuan di kediaman Laksamana Maida ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM Diah, dan Badiro dari golongan pemuda. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mulanya, rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan, atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada kala itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur pada pukul 10 WIB. Saat itu, mengetahui bahwa pembacaan proklamasi akan diikrarkan di kediaman Soekarno, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia